Ajeng kembali merasakan perasaan itu. Seperti ada sepasang mata yang menatapnya diam-diam. Sore itu, angin berembus pelan di teras rumah kayu mereka di Tasikmalaya. Kuas di tangan Ajeng terhenti di atas payung gelis yang sedang ia lukis. Perlahan, dia menoleh. Dan di ujung halaman, sekelebat bayangan putih kuning melintas. Ajeng membeku. Apakah itu? Seorang gadis? Atau hanya bayangan matanya saja? Tolong kemarikan cat birunya dong. Ajeng tersentak. Ia dan adiknya memang sedang membantu ibu melukis payung gelis, payung bambu khas Tasikmalaya yang cantik, dihiasi bunga-bunga berwarna cerah. Payung-payung itu akan dijual sebagai souvenir. Namun hari ini, pikiran Ajeng tidak setenang biasanya. Sari kembali bercerita. Kasihan Teh Nia, payungnya rusak kena cat. Jadi nggak dapat pesanan dari Pak Todi. Ajeng menelan ludah. Iya, jawabnya pelan. Angin kembali berdesir. Ajeng menoleh lagi. Dan sekali lagi, bayangan putih kuning itu melintas. Teh Nia adalah tetangga mereka. Sama-sama pengrajin payung gelis, dan ia memiliki satu payung antik, putih bersih, dengan lukisan bunga kuning yang lembut. Konon, payung itu dulu milik seorang putri Belanda yang pernah tinggal di tanah Sunda. Payung itulah yang membuat Pak Todi, pengusaha kaya dari Jakarta, tertarik bekerja sama dengan Nia. Padahal sebelumnya, Pak Todi sempat menghubungi rumah Ajeng, ingin memesan payung hasil lukisannya. Tapi semuanya berubah setelah melihat payung antik itu. Sejak saat itu, hati Ajeng dipenuhi rasa iri. Dan karena iri, ia melakukan sesuatu yang tak seharusnya. Diam-diam, Ajeng pergi ke rumah Nia saat suasana sepi. Ia menggendong seekor kucing liar, lalu mencelupkan keempat kaki kucing itu ke dalam cat merah. Dengan sengaja, ia membiarkan kucing itu mencakar payung-payung milik Nia. Cat merah berceceran. Belum puas, Ajeng mencipratkan lumpur ke payung antik putih kuning itu. Seketika, keindahannya ternodai, dan rencana liciknya berhasil. Pak Todi tak bisa menunggu lama. Ia pun kembali menghubungi Ajeng. Pesanan datang bertubi-tubi. Ajeng senang, sangat senang. Namun, sejak hari itu pula, bayangan payung putih kuning mulai menghantuinya. Warga kampung mulai berbisik-bisik. Kasihan payung putri Belanda itu, pasti sedih kena lumpur. Itu payung keramat loh, jangan-jangan sekarang dia berkeliaran. Ajeng yang mendengar hanya bisa menunduk. Dan semakin hari, rasa takutnya semakin menjadi. Apalagi ketika terdengar kabar payung antik itu hilang. Malam pun tiba. Gerimis turun perlahan. Ajeng sulit tidur. Hatinya gelisah. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di jendela kamarnya. Ajeng membuka mata. Jantungnya berdebar keras. Perlahan ia bangkit dan melihat ke arah jendela. Dan di balik kaca jendela, di bawah sisa hujan yang menetes, berdiri seorang gadis berpayung gelis putih, berbunga kuning. Ajeng menjerit keras. Ibunya terbangun, namun bayangan itu masih terpatri di kepala Ajeng. Putri Belanda itu datang mencarinya. Teteh, ini Sari. Ajeng terdiam. Ia membuka pintu. Dan di sana, berdiri Sari, basah kuyup, memegang payung antik itu. Ternyata selama ini, Sari diam-diam meminjam payung tersebut. Ia merasa kasihan pada Nia. Ia ingin membersihkan lumpur yang menodai payung itu, tanpa memberi harapan palsu jika tak berhasil. Payung itu disembunyikan di gudang belakang rumah. Namun, atap gudang bocor. Sari keluar saat gerimis reda untuk memindahkannya. Sayangnya, pintu rumah sudah terkunci. Karena itulah, ia mengetuk jendela kamar Ajeng. Ajeng terduduk lemas. Semua rasa takutnya bercampur menjadi rasa bersalah. Adiknya yang polos dan baik hati justru berusaha memperbaiki kesalahan yang dia buat. Malam itu, Ajeng menangis. Ia mengakui semuanya kepada ibu. Tentu saja, ibu marah. Namun ibu juga menghargai kejujuran. Keesokan harinya, Ajeng mendatangi Nia. Ajeng meminta maaf. Ia juga membagi sebagian uang hasil pesanan yang diterimanya. Nia terharu. Apalagi saat payung antik itu berhasil dibersihkan dan kembali indah seperti semula. Sejak hari itu,
Ajeng dan Nia bekerja sama. Bersaing bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk tumbuh bersama. Namun, suatu pagi, saat kabut tipis menyelimuti halaman, angin kembali berembus panjang. Ajeng menoleh. Di kejauhan, sekelebat putih kuning kembali terlihat. Padahal, Sari baru meminjam payung itu setelah semua pesanan selesai. Lalu, siapa sosok berpayung putih kuning yang sering dilihat Ajeng sebelum semua kejadian itu? Apakah itu hanya rasa bersalahnya? Atau memang ada misteri lama yang belum benar-benar pergi? Angin berdesir lagi. Dan kali ini, tak ada siapa-siapa di sana. Hanya payung-payung gelis yang bergoyang pelan, dalam, diam.